Di usia 94 tahun masih tetap tampak tegar. Apa rahasia di balik usianya yang panjang? Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Breaking news. Di usia 94 tahun masih tetap tampak tegar. Apa rahasia di balik usianya panjang? Pahe, riaubangkit.com. Nyonya Erika Sitompul Boru Simorangkir gelar Ompu Parto Boru menjelang usia 94 tahun bertempat tinggal di Huta Patar Sigurung-Gurung Pangaloan Pahe, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dia lahir Silangkitang Pangaloan, tanggal 4 Januari tahun 1927. Menikah dengan Parmian Sitompul Alem Ompu Parto Doli. Bersama suaminya almarhum Parmian Sitompul dikaruniai 10 putra dan putri. Anak laki-laki 8 orang dan putri 2 orang. Seluruh keturunannya anak, menantu, cucunya, cicitnya 80 orang. Dia mengisahkan melalui telepon yang didamping oleh putra yang ke-8 Yamaro Sitompul di rumah tinggalnya di desa Sigurung-Gurung Pahe, Tapanuli Utara, menuturkan pahit getirnya di masa-masa remaja mereka semenjak tentara Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun berkuasa. Mereka tentara Jepang sangat kejam terhadap rakyat. Pada saat penjajahan Jepang, kami yang namanya remaja atau gadis tak bisa bersekolah dan tak bebas bermain di halaman karena takut terhadap tentara Jepang yang sangat beringas. Pada masa itu mereka disebut tentara Heiho, Nippon, tuturnya. Kami hanya bisa sembunyi-sembunyi berkumpul belajar nyanyi koor Naposo Bulung, remaja pemuda pada tahun 1945, sekitar 2 minggu sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Jepang yang berkuasa di Pahe mengadakan lomba paduan suara lagu gereja oleh tentara Jepang. Saat itu digelar perlombaan, dilaksanakan di Sarula Pahejae yang diikuti gabungan desa-desa wilayah Pahe, bahkan dari Silindung. Kami peserta paduan suara perwakilan dari Pangaloan, saya sebagai solois koor, jelasnya lagi. Uniknya perlombaan nyanyi paduan suara yang diadakan oleh tentara Jepang, sebelum kami memulai lomba, seluruh hadirin wajib menyanyikan lagu Jepang Aikoku Kosinkyoku. Pada zaman itu masyarakat wajib tahu lagu tersebut, makanya sampai saat ini saya tua hafal lagunya. Pemenang pertama lomba paduan suara dimenangkan oleh kelompok kami dari Pangaloan, sehingga kami mendapat hadiah 1 liter minyak tanah dan beras dari tentara Jepang sebagai penyelenggara lomba kenangnya. Menggunting pita jembatan. Sehari setelah diumumkan paduan suara, kami menjadi juara. Karena saya sebagai solois paduan suara pemenang saat itu, sehingga tentara Jepang meminta saya menggunting pita peresmian salah satu jembatan yang baru dibangun tentara Jepang di Pahe yang namanya Jembatan Aek Puli. Kisahnya lagi. Posisi Aek Puli berada di perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Pita jembatan yang saya gunting saat itu ada 2 helai antara 2 ujung jembatan. Kenangan yang terlupakan pada saat pengguntingan pita jembatan Aek Puli Pahe, saya sangat takut karena kekejaman tentara Jepang pada masa itu. Dengan kuasa Tuhan saya pun sukses melaksanakan pengguntingan pita tersebut, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada saya domo arigato yang artinya mauliate atau terima kasih. Demikian penuturan Ni. Sitompul Erika Ber, Simorangkir. Sekitar 1 minggu saya bersama tentara Jepang menggunting pita peresmian jembatan Aek Puli, terdengar berita Jepang sudah kembali ke negerinya karena kotanya Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika, sehingga Indonesia merdeka diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Walaupun dia punya prestasi menjadi solois paduan suara pada zaman itu, beliau termasuk tak beruntung dalam pendidikan karena kekejaman tentara Jepang, anak gadis tak bisa sekolah dan juga terbatas keluar rumah ketakutan kekejaman Jepang. Erika Sitompul Boru Simorangkir gelar Ompu Parto Boru menjelang usia 94. Resep umur panjang. Ditanya apa resep umur panjang? Menurutnya umur panjang Tuhan yang mengatur, tentu kalau mengingat perjuangan kehidupan dulu zaman panceklik karena penjajahan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, sungguh luar biasa kuasa Tuhan sampai saat ini saya masih bisa bersama anak cucu dan cicit menikmati hidup. Kejujuran, kerendahan hati dan mengucap syukur itu bagian dasar kehidupan saya sehari-hari sampai saat ini, tak perlu memikirkan yang macam-macam, tak perlu masuk ke berbagai perkara yang merugikan apalagi memperkarakan yang bukan perkara. Bagaimana caranya hidup kita damai dan sukacita bersama keluarga dan sesama sehingga kita bisa tidur nyenyak, ujarnya. Dia juga memiliki banyak kenangan masa anak sekolah minggu, remaja, Naposo, ikut serta membangun gereja HKBP Pangaloan, gereja pertama di Ojakon di Tanah Batak 1862 oleh Tuan PDT. G. Van Aself. Mengakhiri pembicaraan, Ni Erika Sitompul Bersimorangkir, menyanyikan lagu Jepang Aikoku Kosinkyoku, serta beberapa lagu antara lain, Madekdek Magambiri, Nasonang Dohitana 2, Ingkon Yesus Dodonganku dan Husombaho Tuhan. Lagu-lagu mereka berdua bersama suaminya, Alem Parmian Sitompul OP Parto Doli, yang telah meninggalkan dia di tahun 2006 yang lalu.
Dulu, lagu-lagu tersebut selalu dinyanyikan mereka saat kerja di hutan, menyadap kemenyaan dan berkebun andaliman. Lagu-lagu tersebut semakin berkumandang setelah anak-anak mereka pergi merantau jauh meninggalkan mereka berdua. Perjuangan yang membuatnya terkesan dan banyak kenangan adalah ketika merawat suaminya Parmian Sitompul Alam, dirawatnya selama kurang lebih 3 tahun dalam keadaan buta dan suaminya tutup usia 80 tahun, pada tanggal 2 Juni tahun 2006 lalu. Dikabarkan Yamaro Sitompul dari Pahe Tapanuli Utara.